Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini adalah cara saya setelah meminyaki pusaka-pusaka saya, maka akan saya tempatkan seperti ini sobat. Nah jadi diberdirikan kayak gini, dan di bagian bawahnya ini saya kasih tisu. Nah ini nanti untuk di tisunya akan menyerap dari sisa-sisa debu atau kotoran yang terbawa oleh minyaknya ke bagian bawah. Nah ini pun juga sebagai sebuah jawaban bagi Anda yang kemarin Mas, kalau Anda meminyaki pusakanya itu setelah diminyaki seperti apa. Nah jadi kalau untuk saya, setelah saya minyaki sobat, tidak langsung saya masukkan ke warangkanya, tetapi terlebih dahulu saya tiriskan. Nah ditiriskan seperti ini. Jadi saya berdirikan dan di bagian bawahnya ini saya kasih tisu. Tujuannya adalah agar sisa-sisa dari kotoran atau debu yang menempel di bilah pusakanya ini akan larut, terbawa oleh minyaknya ke bagian bawah. Nah ini seperti ini. Dan mungkin juga di antara Anda ada yang bertanya, Mas, untuk di minyak pusakanya seperti apa? Nah kalau untuk saya pribadi sobat, saya selalu memakai minyak pusaka ini. Nah ini saya jual di galeri saya. Ini pun juga saya rekomendasikan biasanya kepada para penonton saya dan juga para pelanggan saya. Nah ini seperti ini. Ini untuk di karakter dari minyaknya, dia tidak lengket sehingga tidak mudah menyerap debu ataupun juga kotoran sobat. Nah ini seperti ini. Untuk di wanginya kalem. Jadi untuk di karakter dari minyaknya, dia tidak lengket dan wanginya kalem. Alhamdulillah selama ini banyak sekali yang sudah memakai dari minyak pusaka ini sobat. Monggo mungkin di antara Anda ada yang sedang membutuhkan atau mencari minyak pusakanya bagi koleksi-koleksinya, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Oke sobat, untuk di video kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari satu bilah pusaka yang kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Nah ini meskipun dari warangkanya sangat amat sederhana sekali, bisa dikatakan untuk di warangkanya kayaknya masih belum finish, belum selesai 100%. Nah, tetapi untuk dibilahnya sobat, ini adalah pusaka istimewa. Nah ini pun juga kalau Anda melihat di sampingnya ada salah satu juga pusaka koleksi saya. Ini kalau saya melihatnya itu hampir sama, baik dari segi garapnya ataupun juga dari tatanan pamornya. Nah bisa jadi sobat, ini dibuat oleh satu empu. Begitupun juga dengan pusaka yang kemarin baru saja saya dapatkan ini. Nah nanti saya tunjukkan kepada Anda apa ya, kesamaan-kesamaannya baik dari garap bilahnya ataupun juga dari pamornya. Nah untuk itu langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Baik sobat BMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah terkadang gini sobat, selama saya menggeluti dunia Tosan Aji, terkadang itu saya mendapatkan beberapa bilah pusaka itu dia ada kemiripan atau ada kesamaan dengan pusaka yang lainnya. Salah satunya adalah pusaka ini. Kalau untuk yang ini sudah kemarin saya baru tak dapatkan, tapi kalau untuk yang ini sudah agak lama saya dapatkan sobat. Nah ini ada kemiripan, bahkan saya mempunyai 3 buah pusaka itu yang dia itu mirip-mirip. Nah kemungkinan dulu ini dibuat oleh satu empu, mungkin seperti itu. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Warangkanya sangat amat sederhana sekali. Karena untuk di pembuatan dari warangkanya kayaknya kalau saya melihat ini masih belum sempurna, jadi masih belum selesai. Kemungkinan besar ini nanti sobat, untuk di pusakanya akan saya buatkan warangka baru. Karena untuk di pusakanya adalah pusaka bagus, tetapi warangkanya seperti ini. Ini menurut dari keterangan teman saya, ini adalah warangka Ponorogoan. Kayak gitu. Karena untuk di pusakanya pun juga menurut dari keterangan teman saya, ini ditangguhkan estimasi Wengker. Nah, Wengker itu daerah Ponorogo. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Jadi ini bisa dikatakan pusakanya ngedeblak. Ngedeblak itu untuk penyebutan dia pusakanya besar, lebar, dan juga tebal. Nah ini seperti ini. Meskipun dia tampak sederhana, karena ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol, tetapi dia punya keistimewaan sobat, yaitu di bilahnya ini masih tergolong utuh. Dan untuk di pamornya kalau Anda melihat, nah ini pamornya bulat-bulat seperti ini. Ini menurut dari keterangan teman saya, untuk di pamornya masuk di pamor melati tumpuk, menurut beliau seperti itu.
Nah, ini waktu saya tanya kepada teman saya, ini didapatkan dari mana mas? Menurut dari keterangan teman saya, ini didapatkan dari orang Oman, jadi wong Oman, jadi di apa ya, bukan miliknya kolektor atau bukan miliknya lurah atau dukun gitu, bukan. Jadi ini didapatkan dari wong Oman, jadi mungkin di lokasian sobat. Nah ini menurut dari keterangan teman saya itu, kemungkinan ini adalah kerise Mbah Kiai Karsan Ponorogo katanya gitu. Nah Kiai Karsan podo koyok magetilik katanya gitu, kata teman saya, yaitu penganut dari Torekot Satoriyah. Nah ini seperti ini. Untuk di pusakanya sobat, ini memang apa ya, bisa dikatakan cukup unik. Nah cukup uniknya itu dia ini memang betul-betul pusaka yang gagah pidekso, jadi gagah merbawani. Mungkin apa ya, kalau ditancapkan ke logam mungkin ini juga bisa menancap ini, karena saking apa ya, saking utuhnya, saking besarnya pusakanya. Dan yang pasti ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, karena saya pun juga punya dua pusaka yang mirip kayak gini nih sobat. Ini adalah salah satu dari keunikan Tosana Aji, bahwasanya saya itu terkadang memiliki dari beberapa buah pusaka yang dia itu ada kemiripan. Jadi artinya agak sama jadinya sobat. Jadi beberapa pusaka itu seperti kayak sama. Nah, coba kita akan melihat untuk di pusaka yang sudah menjadi koleksi saya. Nah, ini dulu saya dapatkan dari teman saya Ngawi, seingat saya. Dan untuk di warangkanya, seingat saya pun juga ini warangka gawannya ini sobat. Hanya saja untuk di pendoknya saya ganti pendok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga ngedeblak, ini pun juga besar dan juga tebal. Nah, ini seperti ini. Dan untuk di pamornya atau apa ya, tatanan dari pamornya itu dia sekilas kayak sama, kayak mirip. Nah, bahkan untuk di pasikutan dari kerisnya atau garap dari bilahnya itu pun juga hampir-hampir sama ini sobat. Nah, ini pun juga tebal. Nah, kerisnya memang gagah. Ini kayak gini nih. Nah, ini. Nah, ini adalah pusaka yang dulu saya dapatkan pertama kali. Nah, kemarin saya itu mendapatkan lagi sebenarnya sobat. Nah, mendapatkan lagi dari orang yang sama, dalam artian yaitu orang Ngawi. Nah, pemilik dari pusaka ini dulu saya kemarin mendapatkan ini. Dan untuk warangkanya ini kemarin sudah selesai diserviskan. Nah, ini adalah warangka gawannya yang kemarin sudah saya review. Untuk di warangkanya dia itu estimasi dari kayu Termbalu Aceh. Di bagian ini belakangnya ini seperti kayak motifnya nyala api, sedangkan di bagian depan ini dia bermotif bulat kayak gini nih sobat. Nah, seperti kayak pusaran. Bahkan di bagian dadarnya ini dia bagus banget. Nah, ini pun juga sama. Untuk di pamornya juga pamor bulat-bulat kayak gini nih. Nah, ini. Jadi saya punya 3 buah pusaka, yang mana ketiganya ini kayaknya mungkin gitu loh, mungkin dibuat oleh satu empu atau di era yang sama. Karena kalau saya melihat sobat, ini ketiga-tiganya ini dia besar, bilahnya lebar dan juga tebal. Nah, kerisnya itu dia gagah merbawani. Nah, begitupun juga dengan keris saya yang baru saja saya dapatkan ini. Nah, ini dapurnya brojol, sedangkan untuk yang ini dia dapurnya tilam ubih. Dan untuk yang pertama kali saya dapatkan ini dapurnya pun juga dapur brojol ini sobat. Nah, ini adalah salah satu dari keunikan dari Tosan Aji. Dan bahkan untuk di apa ya, bahan dari pamornya, kalau saya melihat itu kayaknya hampir-hampir sama. Nah, ini belum diminyaki, sedangkan ini yang baru saja tak minyaki ini tadi sobat. Nah, ini. Jadi karakter dari pamornya itu dia sama. Nah, ini pun juga demikian untuk yang baru saja saya dapatkan ini sobat. Nah, ini seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini harapan saya gitu. Mudah-mudahan untuk di pamornya dia utuh. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi agar sesuai dengan ekspektasi saya. Terkadang kalau kita itu memiliki apa ya, memahari sebuah pusaka yang masih dalam keadaan kotor, ternyata setelah diwarangi itu ternyata muncul dari pamornya itu tidak sesuai ekspektasi. Kadang ada yang kayak gitu, bahkan sering sobat.
Nah, itulah kenapa kalau Anda memahari sebuah pusaka, alangkah baiknya yang sudah dalam keadaan diwarangi saja. Jadi tahu jelas, oh ternyata pamornya ini gitu. Kalau untuk di memahari yang masih kotor itu biasanya kadang untung-untungan. Jadi terkadang kita mendapati sebuah pamor yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu seperti itu, sobat. Nah, ini nanti kemungkinan besar akan saya buatkan warangka dulu ini. Dan ini kayaknya pun juga untuk diwarangkanya, sobat, harusnya adalah warangka juga besar. Kemungkinan ini nanti kalau untuk saya akan saya buatkan atau saya pesankan warangka gayaman Jogja mungkin. Entah gayaman Jogja atau paku alaman nanti, yang pasti apa ya, tidak beranggah, mungkin nanti tidak beranggah dan juga tidak ladrang karena pusakanya sudah besar seperti ini. Nah ini sobat, ini kalau Anda melihat untuk di pamornya, ini untuk di foto-foto masih dalam keadaan kotornya, kemarin pun juga dikirim oleh teman saya. Jadi nanti mungkin di video nanti akan saya sertakan juga yang waktu masih dalam keadaan berkarat. Kalau untuk yang ini kan dia sudah dibersihkan oleh teman saya. Jadi yang masih dalam keadaan masih dari lokasi, yang masih berkarat nanti akan saya sertakan fotonya di video ini. Nah, coba Anda amati ini sobat, ini adalah pusaka yang insya Allah pusaka istimewa, dan kalau menurut saya ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Mudah-mudahan ini nanti untuk di pamornya utuh, karena biar sesuai dengan ekspektasi saya ini. Oke, luar biasa. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula, sekaligus sebagai bahan referensi tambahan wawasan Anda dalam mengenal dunia Tosan Aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.